Oke, Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan di ICB Kalibata Lama. Selamat bertemu ibadah online. Dan pada pagi ini kita mulakan ibadah kita dengan doa. Mari kita datang kepada Tuhan dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi ini kami datang kepadamu, menyerahkan ibadah kami Tuhan pada saat ini. Engkau akan memimpin kami Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan akan melayani Tuhan, Engkau akan menyertai Bapa di surga. Bila kiranya kami terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih sebentar Tuhan, kami akan memuji Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Dan mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan mari kita sama-sama menyanyi lagu ataupun pujian kita di hadapan Tuhan, yaitu kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita belajar, saya akan pimpin kita dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Bapa, hamba-Mu Tuhan akan berbicara dengan firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Bapa. Bila kiranya nama Tuhan Yesus saja akan dipermuliakan. Pakailah lidah hamba-Mu ini lewat dengan perkataan yang keluar dari mulut saya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus saja akan dipermuliakan. Kami sudah berdoa Bapa di surga, dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom dan selamat pagi. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan itu sangat baik, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini kali kedua kita ibadah online melalui dengan YouTube. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah cara kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Inilah cara kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat berkumpul di rumah ataupun di gereja, di gedung gereja. Nah, inilah kesempatan kita mau belajar dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini mari kita lihat sama-sama. Kita akan membukakan Alkitab kita, terdapat dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 146 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah, Yakub sebagai penolong yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mempunyai Allah, Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah, saya akan membawa kita satu tema, yaitu Tuhan adalah penolong yang sejati. Jadi saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pertama kita akan belajar yaitu pertama, berbahagialah di hadapan Allah. Dan hari ini kita mau belajar dan kita mau merenungkan firman Tuhan karena kita mempunyai Allah Yakub yang dinyatakan di sana bahwa Dia adalah penolong kita, ya. Dia adalah Allah kita yang telah menolong dalam setiap kehidupan kita, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau merenungkan betapa indahnya dan betapa bahagianya kita di hadapan Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di dunia ini kita tidak ada pengharapan, kita tidak ada tempat pertolongan, hanya kepada Allah saja, ya, hanya kepada Tuhan saja tempat pertolongan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan seterusnya, saudara, setiap orang mempunyai masalah, ya. Kita tahu, kita sebagai manusia, kita semua, ya, mempunyai masalah, tetapi hanya Tuhan saja tempat pertolongan kita dan juga berharap kepada Dia, saudara. Nah, tetapi Alkitab mengajar untuk tetap bersukacita daripada ataupun merasa takut dan khawatir. Dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang keempat hingga ke-6, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, harus kita bersukacita, ya, harus kita bergembira dalam kehidupan kita, saudara. Walaupun kita di dunia ini banyak segala kekhawatiran kita, masalah-masalah yang telah datang ke dunia ini. Nah, seperti sakit penyakit COVID-19 ini yang telah menghalangi kita untuk bersama-sama di gereja. Nah, jadi kita tidak dapat bersama-sama untuk bersama-sama di gereja. Tetapi hari ini melalui dengan ibadah online ini, saudara, kita akan dikuatkan. Hanya Tuhan Yesus saja penolong kita. Itulah harapan kita. Dan kita mau juga akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mau Roh Tuhan akan menjadi penolong kita, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita dibelenggu oleh kekhawatiran akan segala sesuatu, sebab kita
milik Tuhan yang adalah Allah kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19 bahwa Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan dan memelihara kita di segala keadaan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ketika kita sakit, Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Sebab oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan adalah satu-satunya yang akan memberikan kita kekuatan dan kesembuhan. Di mana 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, sebab Tuhan menjadi penyembuh kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang kita alami di dalam dunia ini, Tuhan itu adalah tempat penolong kita, ya. Tuhan itu adalah tempat penolong kita. Apapun segala kekhawatiran, apapun segala masalah kita, sakit, penyakit yang coba mengganggu kita, yang coba menguasai dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan memulihkan dan juga bilur-bilurnya juga akan menyembuhkan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, Tuhan akan menjadi penolong kita dan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita sedih dan berduka, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita. Inilah harapan kita. Kita tahu Roh Kudus Tuhan akan menjadi penolong kita, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau hidup takut akan Tuhan, senantiasa dekat kepada Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Alkitab menegaskan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaran. Dan terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 hingga ke-10. Nah, jadi kita tahu Tuhan akan menyediakan setiap hidup kita, karena Tuhan itu adalah penolong kita, saudara. Ya, kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya, kita harus berharap kepada Tuhan, bukan hanya berharap kepada manusia, karena manusia itu adalah sia-sia. Ya, penyelamatan manusia itu adalah sia-sia, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita percaya dan bergantung kepada manusia, kita akan kecewa, sebab mereka akan memikirkan dan mempedulikan kita. Jadi lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, terdapat dalam Mazmur 118 ayat 8, sebab dari Tuhanlah penolong itu datang. Jadi itulah satu-satunya harapan kita, itulah satu-satunya iman kita, saudara. Sebab Tuhan itu adalah penolong kita, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ya, Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, segala sesuatu kekhawatiran kita, apabila kita berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu, saudara, Dia akan memberikan kita kepastian dalam kehidupan kita. Dia akan memegang kita, ya. Dia akan memegang tangan kita, ya, tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terdapat dalam
Yesaya 41 ayat 13 ini. Jadi kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita berharap kepada Tuhan itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini, apapun setiap pergumulan kita, apapun setiap masalah kita, apapun setiap segala pencobaan yang kita alami selama ini ataupun beberapa bulan ini, kita percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pastinya akan menyembuhkan kita, akan memberikan kita jalan penyelesaian dalam kehidupan kita, saudara. Nah, mari firman Tuhan sampai di situ saja, dan kita mau berdoa dan kita mengucap syukur atas firman Tuhan seperti tadi yang kita sudah dengarkan. Biarlah firman itu akan memberkati kita dan firman itu akan menjadi kekuatan kita. Dan untuk ini mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Berimanlah kepada Tuhan, Tuhan pastinya akan memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena pada pagi ini kami mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui dengan firman-Mu Tuhan, kami mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang menolong kami setiap segala kekhawatiran kami, setiap segala masalah dalam kehidupan kami, setiap segala keinginan hidup kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa akan menyertai kami dan memimpin kami. Dan seluruh juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengar pada saat ini, Semi Kelibatang Lama, Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan. Engkau akan memulihkan mereka dan meminta pertolongan kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Apapun segala masalah pergumulan dalam setiap kehidupan kami, kami tahu Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan Tuhan. Bapa di surga, Engkau akan memberikan kami iman, memberikan kami kekuatan Tuhan. Bila kiranya kami akan bebas memuji Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Amin.